Mungkin datang orang yang memuji dan mungkin datang orang yang mencaci. Terus Bapak tidak ada hubungan dengan pembenci dan pencaci, tapi Bapak berhubungan pada saat sekarang, nanti dan seterusnya dengan Allah Sang Pencipta. Karena Dia yang mengasihi, karena Dia yang memberi, karena Dia yang mendidik, karena Dia yang mengetahui, karena Dia yang maha dekat tak terhingga, karena Dia yang maha segala-galanya dengan Bapak. Hidupkan ruh Bapak, tenggelamkan jiwa Bapak, murokobahkan detak janting Bapak dengan penuh penghayatan, dengan penuh ketauhidan, karena Bapak seorang hamba yang ingin sampai ke finish margotillah. Amin. Ilmu tasawuf itu dari siapa dan peletaknya siapa? Ilmu tasawuf peletaknya, wadinya, hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan. Wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablah fa innahu ruhus syara'i wal adyan. Itulah ini penjelasan dari Ma'bade tasawuf. Karena setiap orang yang mau membahas satu disiplin ilmu harus bahas dulu Ma'badenya. Nah, ini bil barakah aja saya di tempat yang mulia ini ingin dalam satu ataupun dua membahas Ma'bade ilmu tasawuf. Karena ilmu tasawuf ini yang kita berusaha mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah memberkahkannya. Amin. Bagaimana setelah setiapan ada ma'badenya. Innama badi kulli panin asra al-haqu wal mawdu summa samra wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'u wal ismul istimdaluhu musyari'u masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa mandal jami'a haja sarofah. Sesungguhnya definisi dasar-dasar ma'bad yang semua pan ilmu kalau dibahas harus membahas ma'bad dulu. Sesungguhnya ma'bad dalam segala pan, setiap pan yang akan dibahas semuanya ada 10. 1 al-haddu, 2 wal mawdu, 3 samro, 4 fadluhu, fadlnya, keutamaannya, dan 5 wanisbatu, nisbatnya, korelasinya, hubungannya dengan semua ilmu. Wal wawi, peletak ilmu itu. Nah, siapa peletaknya di sini? Wal wawi Allah tabaraka wa ta'ala wa auhahu ila rasulihi sallallahu alaihi wasallam wal anbiya qablahu fa innahu ruhus syara'i wal adyani al munazzalati kulliha. Itulah wadinya diambil karena wal ba'du bil ba'di tafa, cukup tahu sebagiannya, misalnya tahu 5, tahu 6 ataupun tahu 7, tapi wa man darul jami'ah haja syarafa, barang siapa yang mengetahui semuanya mendapat kemuliaannya. Mudah-mudahan kita mendapat kemuliaan. Amin. Nah, inilah pertama al-haddu, yaitu definisi fal haddu tasawwuf, haddu tasawwuf, definisi ilmu tasawuf apa? Huwa ilmu yurabu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmuha wa kaifiyatu tadhiriha minal madmumi minha wa takhliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatus suluki wa syairu ila Allah ta'ala wal iradu ilaihi. Itu definisi ilmu tasawuf. Hadnya apa? Huwa
Ilmu tasawuf ilmu yu'rafu, ilmu untuk mengetahui bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmuha, yaitu ilmu untuk mengetahui keadaan jiwa, keadaan nafsu mahmuduha yang baik, wa madmuha dengan yang jelek, wa kaifiyatu tathhiriha wa kaifiyatu tathhiriha, dan mengetahui cara untuk membersihkan apa? Nafsu minal madmumi minha, dari nafsu yang jelek, wa tahliyatiha, dan mengetahui menghiasinya, memperindahnya nafsu, bil ittisafi, dengan sifat-sifat, bimahmudiha, dengan sifat-sifat terpuji, wa kaifiyatus suluki, dan mengetahui cara as-suluki, berjalan, mendaki, wasyairu ilallahi ta'ala wal qiraru ilaihi. Nah, itulah ilmu tasawuf, yaitu untuk mengetahui keadaan nafsu yang ada dalam jiwa kita, baik dan buruknya, dan untuk mengetahui cara membersihkannya dari yang jelek kepada yang baik, dan cara menghiasinya dengan sifat-sifat yang terpuji, dan mengetahui cara suluk, berjalan, mendaki, suluk, menyutur, kata orang Sulama, menuju kemana? Wasayyu ilallah, berjalan menuju hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah perjalanan kita yang penuh kerikil dan licin, betapa beratnya kita ingin menemui Allah, karena nafsu itu yang menghalangi. Kadang-kadang kita tidak tahu, tidak bersama orang ini berhubungan secara dagang, secara apa, tapi tiba-tiba, kenapa setelah Bapak belajar di tiba-tiba camberut gak karuan? Betul. Kadang-kadang menemui orang yang kadang-kadang Bapak habis pikir, apa ini orang? Padahal Bapak tidak ada rasa benci kepada mereka, tapi mereka kadang-kadang suudon pada Bapak. Nah, ini cara betapa beratnya untuk ujian ruh dan jiwa kita. Maka kita ambil fungsi dzikir adalah untuk menenangkan hati kita. Fungsi dzikir adalah untuk menyelamatkan seluruh ibadah kita, ibadah makhluk ataupun ibadah ghair makhluk. Di tengah-tengah kita sebagai hamba untuk membuktikan kehambaan di hadapan Rabb kita, kita itu tidak seperti berjalan di atas permadani. Tapi cita-cita hidup kita kan ingin hidup itu seakan-akan berjalan di atas permadani, yang di pinggir kanan kirinya dipenuhi dengan umbul-umbul warna-warni, betul Pak? Dan ditaburi dengan rupa-rupa kembang yang lewangnya dan luangnya. Itulah harapan. Tapi fakta hidup selalu ada rintangan, godaan dan godaan. Maka coba kita lalu, Bapak suka lihat kalau di bulan Agustus, bulan-bulan kemerdekaan bangsa kita yang selalu diperingati setiap tahun sekali, di bulan Agustus biasanya muncul macam-macam lomba, betul? Coba kita tafakuri aja satu lomba aja. Lomba apa? Lomba mengantarkan kelereng tapi pakai sendok. Suka ada ya? Pakai sendok, lalu sendoknya digigit ya, lalu masukkan kelereng. Nah, tugasnya harus sampai dan setar, mungkin ada 5 meter, mungkin ada 10 meter, suka ada ya. Nah, lalu Bapak harus mengantarkan sampai ke sana. Tapi kadang-kadang ada 5 orang, 10 orang pesertanya. Nah, di antara yang 5 orang, 10 orang pesertanya mungkin punya pendukung masing-masing. Ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung. Yang mendukung mesti memuji Bapak, yang tidak mendukung mesti mencaci Bapak, walaupun dengan isyarat, dengan bagaimana, apalagi dengan kata-kata. Tapi tugas Bapak mengantarkan kelereng,
Betul, kelereng sih. Paham ya? Ada yang memuji, oh Bapak bagus, Bapak pintar, Bapak sukses akan sampai. Apakah tengok oleh kita? Sehingga kita terjerembab dengan pujian itu? Jangan, wahai saudara. Teruskan hantarkan kelereng itu sampai finish. Kalau ditengok, saking sukanya jatuh dong. Apa? Kelereng, betul. Lalu ada yang mencaci. Mana mungkin orang seperti ini? Enggak mungkin. Bagaimana dan bagaimana terus? Tidak mungkin sampai. Lihat, tengok, jangan. Bapak sedang berjalan. Urusan Bapak bukan dengan yang memuji dan yang mencaci. Tapi urusan Bapak sekarang mengantarkan kelereng sampai ke finish. Ditengok yang benci, jatuh kelereng. Ditengok yang memuji, jatuh. Betul Pak? Maka oleh karena itu kita menuju Allah sesuai dikasihkan oleh Syekhul Mursyid, yang terus beliau dikasih yang datangnya dari Rasulullah SAW, dikasih untuk kita supaya kita pun ikut diisrokan oleh Sang Pencipta. Amin. Supaya kita pun ikut mi'raj, dimi'rajkan dalam artian ruh dan jiwa kita diberangkatkan hakikatnya dengan kasih sayang Allah. Mungkin datang orang yang memuji dan mungkin datang orang yang mencaci terus. Bapak tidak ada hubungan dengan pembenci dan pencaci. Tapi Bapak berhubungan pada saat sekarang, nanti dan seterusnya dengan Allah Sang Pencipta. Karena Dia yang mengasihi, karena Dia yang memberi, karena Dia yang mendidik, karena Dia yang mengetahui, karena Dia yang maha dekat tak terhingga, karena Dia yang maha segala-galanya dengan Bapak. Hidupkan ruh Bapak, tenggelamkan jiwa Bapak, murokobahkan detak jantung Bapak dengan penuh penghayatan, dengan penuh ketauhidan, karena Bapak seorang hamba yang ingin sampai ke finish margotillah. Amin. Mudah-mudahan. Maka ilmu tasawuf yang tadi definisinya yaitu huwa ilmu yu'rafu bihi ahwalun nafsi mahmuduha wa madmuha wa kaifiyatu tathhiriha minal madmumi minha wa tahliyatiha bil ittisafi bi mahmudiha wa kaifiyatus suluki wa sayyu ila Allah taala wal firad ilaihi. Mudah-mudahan sukses berhasil dunia dan akhirat. Amin. Yang kedua, ilmu tasawuf yaitu apanya? Wal maudhu. Maudhunya itu apa? Objeknya. Sasaran ilmu tasawuf itu apa? Objeknya itu apa? Af'alul qalbi wal khawasi min haitsu atazkiyati wa tasfiyati. Sasaran ilmu tasawuf yang Bapak terus pelajari, terus hayati. Maksudnya apa? Af'alul qalbi, kerjanya hati. Apa lagi? Wal khawasi, dan panca indera, min haitsu atazkiyati wa tasfiyati, yaitu kerjanya hati dan panca indera dengan dari siap untuk membersihkan qalb dan hati, wa tasfiyat, dan menyucikannya. Jadi kerjanya hati supaya bersih, supaya suci, yaitu supaya hudul qalbi ma'allah, hadir hati ingat kepada Allah, insyaallah. Yang ketiga, wafadluh, dan keutamaan ilmu tasawuf, annahu asraful ulumi li ta'alluqihi bi ma'rifatillahi ta'ala wa hubbihi wa hiya afdal ala al-iblah. Jadi keunggulan ilmu tasawuf yang Bapak pelajari dengan melalui berjalan, yaitu jalannya dengan thariqah
maka itu adalah sebaik-baik ilmu yang termulia, karena berkaitan ilmu tasawuf itu yang diamalkan secara thariqah itu bima'rifatillah ta'ala, makrifat kepada Allah, wa hubbihi, dan mahabbah kepada Allah. Maka itu seagung-agung ilmu, semulia-mulia ilmu, yaitu bihi annahu asraful ulumi li ta'alluqihi bima'rifatillah ta'ala wa hubbihi wa hiya afdal alal itlaq. Mudah-mudahan hanya sampai yang tiga ini, mudah-mudahan tetap Allah berkahkan kepada kita. Dan mudah-mudahan di waktu bulan yang mulia ini seluruh dunia dalam akidah sunnah wal jamaah sedang mengekspresikan kecintaannya, yaitu mentaklimkan dan mentaklimkan fenomena akbar yang Allah kasihkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu diisrokan dan dimi'rajkannya minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dan mi'raj pun dari masjid ke masjid, minal masjidil aqsa ila baitul ma'mur. Jadi dari masjidil aqsa sampai ke baitul ma'mur yang ada di langit ketujuh. Di sana terus Allah meningkatkan lagi, mengangkat lagi sampai ke Sidratul Muntaha, Qoba Qausain aw Adna. Nah, itu Qoba Qausain aw Adna dalam kitab Nurul Burhan Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dikatakan Qoba Qausain aw Adna itu termasuk kedudukan makom Syekh Sultan. Makom Syekh Sultan Aulia dikasihkan dengan istilah Qoba Qausain aw Adna. Berarti Isra dan Mi'raj itu diberikan kepada pemberi contoh, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Otomatis dikasihkan juga kepada yang diberi contoh, siapa? Umatnya. Dari mulai sahabat beliau sampai hari kiamat, sepanjang umatnya mutabaah kepada beliau. Amin. Secara ilmu fikihnya, secara ilmu tauhidnya, secara ilmu tasawufnya, yang bermuara semua disiplin ilmu itu di mana? Ilmu thariqah di mana puncaknya? Kasih sayang Allah dengan melalui mujahadah Bapak, lalu mu'aqobah, lalu muraqabah, lalu musyahadah Bapak, sampai Bapak kepada tingkat musyahadah. Puncaknya di mana? Puncaknya istiqomah. Tapi ada lagi sesudah istiqomah, di mana? Sedangkan al-istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Masih ada sesudah istiqomah, terus Bapak istiqomah, maka Allah memberikan pemberian terakhir kepada hambanya yang menghimpun semua disiplin ilmu. Allah mengasihkan kepada hambanya akhlakul karimah. Itulah akhlakul karimah. Hubungan dengan Allah semakin baik, hubungan dengan makhluk Allah semakin baik. Maka dalam thariqah, dalam zikir ada adab zikir. Di dalam kitab Anwarul Qudsiyah di sini para masyayikh membagi adab zikir sampai 1000 adab zikir. Cuma diikhtisar, dijamu oleh mereka sampai 20 adab. Nah, 20 adab itu 5 sebelum melaksanakan zikir, 12 di waktu sedang berzikir, maka 3 di waktu sesudah zikir. Mudah-mudahan yang 20 adab zikir ini Allah berkahkan, kasihkan buat kita semua. Amin. Amin. Nah, di antara yang 20 adab zikir ini yang paling pokok adalah al-qurbu min hadratillahi khas. Termasuk adab zikir tatkala Bapak sedang mengucapkan zikir, hati Bapak merasa dekat kepada Rob yang Bapak ingat, yaitu al-madhu yang dituju oleh Bapak. Apa? Merasa eksistensi akbarnya Allah terasa oleh jiwa Bapak.
bahwa Bapak sedang dipikirkan, sedang disolatkan, sedang didirikan ini hakikatnya annal fa'ila al-haqiqiyah wallahu ta'ala. Sebenarnya yang berbuat dalam keadaan Bapak sedang berzikir sampai Bapak ikhlas, sampai Bapak muraqabah, hakikatnya bukan kerja Bapak. Itu semuanya adalah fa'ilnya Allah yang Maha Mulia. Mudah-mudahan itu dapat semuanya. Mudah-mudahan amin. Amin. La ilaha